Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2246-2250. Brok tertegun sejenak. Lalu buru-buru bertanya. Hanya 70%. 70% adalah milik mereka. Kami hanya bisa mendapatkan 30% dan kami harus melakukan semuanya sesuai dengan mereka. Geram Jasper. Lakukan semuanya menurut mereka. Bukankah itu seperti meminta makanan sambil berlutut? Brok menamparkan meja dan meraung. Jasper dan Brook pandai berpura-pura. Tapi manajernya juga jelas tidak santai. Maaf, Tuan Line. Jika Anda benar-benar mengatakan itu, maka Anda para pengusaha asing yang datang kepada kami untuk menambang minyak memang sedang berlutut. Meski begitu, begitu banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Semakin sombong manajernya, semakin bahagia Jasper. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan pihak lain. Mengapa? Kalian terlalu teduh. Ini setidaknya harus dibagi 40-60, bukan? Kalau tidak, kami akan membayar begitu banyak untuk mengambil risiko sebesar itu. Ini tidak masuk akal. Manajer tidak tahu mengapa sikap Jasper tiba-tiba berubah saat ini. Mereka baru saja menegosiasikan pembagian 30-70. Dan itulah sebabnya Brok diminta untuk mendapatkan stempel. Namun, Jasper tampaknya telah mendapatkan keberanian dan ingin memperebutkan harga dengannya. Sayang sekali manajer itu hanya boneka dan tidak memenuhi syarat untuk menetapkan harga. Harga ini sudah ditetapkan, dan manajer hanya ada di sini untuk membantu prosesnya. Oleh karena itu, wajah manajer tiba-tiba menjadi gelap saat ini. Tidak mungkin. Selalu seperti ini. Kami tidak pernah menegosiasikan bisnis dengan orang lain dengan harga berbeda. Inilah yang ditunggu Jasper. Jadi dia mengikuti dengan dengusan dingin. Kurasa tidak ada pilihan kalau begitu. Tampaknya kami tidak ditakdirkan untuk berbisnis dengan Anda. Aku tidak bisa berbisnis denganmu. Selamat tinggal. Setelah Jasper selesai berbicara, dia bangkit dan ingin pergi bersama Brok. Kemudian, manajer berjalan ke pintu dan membuka mulutnya. Berhenti. Apa? Apakah Anda berubah pikiran, manajer? Jasper berbalik dengan sedikit senyum. Ya, aku berubah pikiran. Awalnya, saya ingin mengirim Anda pergi. Tetapi saya tidak bisa melakukannya sekarang. Kamu harus tinggal. Senyum di wajah manajer menjadi semakin menyeramkan. Dan Jasper serta Brok melihat sekali sebelum mereka pergi. Meskipun mereka berdua bereaksi dengan cepat, sayang sekali mereka berada di wilayah para bandit. Makanya, tidak butuh waktu lama bagi Jasper dan Brok untuk diturunkan di tempat setelah berlari beberapa saat. Setelah Jasper dan Brok dijatuhkan, manajer turun dengan marah dan menunjuk ke arah mereka. Dia berteriak. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda brengsek? Sangat jarang kami memberi Anda pembagian 30-70. Orang lain yang datang ke sini hanya akan mendapatkan paling banyak 20-80. Karena Anda tidak ingin membicarakan bisnis, maka Anda sebaiknya tetap di sini saja. Jasper masih berakting. Wajahnya penuh dengan kengerian. Hei, jangan seperti ini. Bisakah kita berbicara dengan benar dan tidak menggunakan kekerasan? Seperti kata pepatah, tidak ada kebenaran dalam jual beli. Atau mari kita bicarakan lagi. Oke. Manajer memandang Jasper dengan jijik. Apa yang ingin dibicarakan? 30-70 adalah aturan ketat di sini. Hanya saja Anda tidak setuju. Saya setuju. Kamu ingin setuju sekarang. Sudah terlambat. Sekarang 20-80. Jasper membeku sejenak. Dan bertanya dengan cemas. Tidak, bagaimana tiba-tiba menjadi 20-80? Saya berubah pikiran. Saya ingin mendapatkan 10% dari dividen. Apakah menurut Anda saya tidak bisa melakukannya? Kini, Jasper sudah tidak tahan lagi. Maka ia pun mulai bersumpah. Yah, aku bertanya-tanya mengapa kamu menggunakan kekerasan. Anda sama sekali bukan pebisnis normal. Di luar dugaan, sang manajer tertawa bukannya marah saat mendengar hal tersebut. Kamu benar, kami bukan pengusaha. Kami bandit. Jika Anda tidak mengemas tempat ini sebagai sebuah perusahaan, bagaimana Anda bisa menarik dan membodohi para pelamun? Jasper berkata dengan ketakutan. Maaf, aku tidak tahu identitas aslimu. Tolong biarkan kami pergi. Saya dapat memberi Anda semua uang yang saya bawa kali ini tidak peduli berapa banyak yang Anda inginkan. Manajer mendengus dingin saat ini. Kamu ingin menghabiskan uang untuk menghilangkan ini sekarang. Sudah terlambat. Saat Anda mengetahui bahwa kami adalah bandit, hidup Anda adalah milik kami. Ayo, kunci keduanya. Ketika kepala datang, saya akan menyerahkannya kepadanya secara pribadi. Manajer melambaikan tangannya. Dan segera, seseorang datang dengan seutas tali dan berencana untuk mengikat mereka berdua. Saat ini,
Ketakutan di wajah Jasper tiba-tiba menghilang. Dia menatap Brok tanpa daya di sebelahnya. Sudah lama. Apa kau akan mengecewakanku? Tidak mungkin. Tuan Lain. Seharusnya tidak ada celah dalam rencanaku. Rencana apa? Manajer juga mendengar percakapan antara keduanya dan segera berjalan. Namun, ada ledakan tembakan di luar saat ini. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal tembakan itu? Wajah manajer tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan dan Jasper mencibir saat ini. Apakah menurutmu aku benar-benar tidak siap ketika datang ke sarangmu? Betapa bodohnya. Sejujurnya, seseorang datang untuk menyelamatkanku saat ini. Jika Anda pintar, Anda akan membiarkan saya pergi dengan cepat atau Anda akan menanggung akibatnya. Manajer itu juga tertegun sejenak. Kemudian, dia segera bereaksi. Ternyata kamu juga sudah lama menahan diri. Tapi selama kamu disandera, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sedihnya, rencananya bagus. Tapi Jasper sudah mengambil tindakan pencegahan. Siapa yang kamu katakan ingin kamu sandera? Brok menahan untuk waktu yang lama. Dan dia akhirnya meledak saat ini. Dengan raungan, dia melepaskan diri dari tali yang melingkari tangannya. Orang-orang di sebelahnya segera mencoba menarik senjatanya. Tetapi Brok jelas lebih cepat. Setelah beberapa tembakan, manajer melihat semua orang di sekitarnya pingsan. Ah, siapa kamu? Jasper menyeringai ketika dia melihat manajer itu panik. Sudah kubilang begitu aku memasuki pintu. Aku seorang pengusaha. Manajer ingin menangis. Dia belum pernah melihat seorang pengusaha dengan senjata dalam hidupnya. Jasper dan Brok dengan cepat mengambil alih tempat itu. Dan manajer itu pada gilirannya menjadi sandera Jasper. Ketika dia mendengar suara tembakan di luar, Jasper tahu Julian telah menerobos masuk bersama orang-orangnya. Prioritas Brok sekarang adalah melindungi Jasper. Jasper juga bereaksi dan berkata dengan cepat. Kenapa kamu masih di sini? Pergi dan bantu mereka. Tapi aku harus menjaga keselamatanmu. Setelah Brok selesai berbicara, Jasper berbicara dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Biarkan aku mencari tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan mereka? Jasper meyakinkan Brok, dan Brok mulai mencari-cari tempat persembunyian Jasper. Berhenti melihat. Aku akan pergi ke kantor manajer saja. Hah, kantornya. Tapi di sana, jangan khawatir. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Jasper mendapatkan ide untuk menjadi gelap di bawah cahaya. Brok tidak bisa memikirkannya. Jadi orang-orang di sini pasti juga tidak akan memikirkannya. Setelah Brok membawa Jasper ke kantor manajer, dia bisa langsung keluar dengan senjatanya untuk menemui Julian. Setelah Brok pergi, keadaan menjadi gelap gulita. Tapi untungnya, Jasper memiliki senter kecil untuk keadaan darurat. Baru setelah Brok datang ke tempat di mana tembakan paling terkonsentrasi, dia melihat pemandangan di depannya. Orang-orang di luar jelas adalah Julian dan yang lainnya. Meski jumlahnya banyak, masih ada 2 senjata berat yang menjaga pintu masuk, yang membuat orang Julian tidak bisa langsung menerobos masuk. Tampaknya situasinya telah menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Daya tembak di sisi lain terlalu kuat. Kita tidak bisa masuk. Mata Julian tetap teguh ketika mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Tidak apa-apa. Aku percaya pada Brok. Dia pasti akan membantu kita menghentikan 2 area masalah itu. Ini adalah rencana yang telah mereka diskusikan. Dan Julian sangat yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum berhasil. Benar saja. Setelah mereka terus bertahan beberapa saat, senjata api berat yang masih menyemburkan api tiba-tiba berhenti. Suara yang akrab datang dari pintu masuk. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Mendengar hal tersebut, Julian langsung melambaikan tangannya. Dan semua orang bergegas masuk. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Brok telah menghabisi musuh dengan senjata berat. Kupikir kau tertidur. Tidak. Ada beberapa penundaan. Bagaimana kabar Jasper? Kenapa dia tidak bersamamu? Julian sangat mengkhawatirkan keselamatan Jasper. Jadi dia bertanya dari balik bahunya. Ikuti aku. Segera. Brok memimpin tim dan segera datang ke kantor manajer. Jasper. Teriak Julian. Menghampiri Jasper. Jasper menghela nafas saat melihat Julian masuk. Aku benar-benar lega melihatmu di sini. Bagaimana situasi di luar? Julian memiliki senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir. Saya sudah mengatur tim kecil untuk pergi ke ladang minyak. Mereka pergi dalam kegelapan dan itu akan menjadi kartu truf kita. Julian memberitahu Jasper bahwa apapun yang direncanakan Kain, pemimpin di sini, dia hanya bisa tunduk kepada mereka sekarang. Ketika Jasper mendengar bahwa Julian telah mengatur seseorang untuk pergi ke ladang minyak secara diam-diam, dia mengerti. Jadi, Jasper memerintahkan, sekarang kami telah mengirim orang untuk mengontrol ladang minyak. Apalagi yang bisa dikatakan? Pergi saja ke sana untuk memupuk kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Tidak peduli betapa bodohnya Kain ini.
Dia akan mencari kita di sini. Julian dan Brooke setuju dengan Jasper. Rombongan segera berangkat dan langsung menuju ladang minyak bersama pasukan. Karena ada minyak di mana-mana di ladang minyak, api terbuka dilarang keras. Petugas keamanan di sini akan menggunakan senjata dingin paling primitif. Tidak ada senjata yang diizinkan juga. Biasanya ini bisa melindungi ladang minyak. Tapi sekarang, ini memberi Jasper kesempatan. Setelah mendengar suara tembakan yang kacau di luar, orang-orang di dalam ladang minyak tampak tidak terlalu takut. Alasan utamanya adalah karena mereka sudah terbiasa. Bukan salah mereka bahwa hasil ladang minyak ini adalah emas cair. Bukannya tidak pernah ada kerusuhan seperti itu sebelumnya. Biasanya, mereka akan dipadamkan oleh pemimpin Kain sendiri. Oleh karena itu, orang-orang di ladang minyak sangat meyakini hal ini. Dan mereka merasa kali ini tidak akan berbeda. Setelah beberapa waktu, tembakan di luar berangsur-angsur melemah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu masuk ladang minyak. Orang-orang di dalam jelas lelah menunggu. Jadi mereka bergegas dengan semangat. Tampaknya kekacauan di luar telah mereda. Dan seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Begitu pria itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Setelah pintu dibuka, dia langsung tercengang. Memang ada sekelompok besar orang berdiri di luar. Tapi dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan salah satu dari mereka. Kotoran. Itu musuh. Bersembunyi. Meski dia bereaksi dengan cepat dan segera melapor kepada orang-orang di dalamnya, semuanya sia-sia. Menghadapi musuh bersenjata berat, orang-orang dengan senjata dingin ini bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Jika kamu anak laki-laki yang baik, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Kalau tidak, Anda bisa menunggu keluarga Anda datang dan mengambil mayat Anda. Jasper dan Julian memimpin geng itu dan langsung mengendalikan seluruh adegan. Kamu, pergi ke menara dan bawa beberapa orang lagi. Baiklah. Julian segera mengarahkan seseorang untuk mengendalikan menara. Sementara itu, dia, Jasper, dan yang lainnya memanfaatkan situasi tersebut dan datang ke gedung lantai 2 di sebelah mereka. Oke, sekarang kita bisa duduk di sini dan menunggu kesempatan kita dengan malas. Saat Jasper dan yang lainnya mulai santai dan menunggu, keadaan di luar masih terlihat sangat kacau. Pemimpinnya, Kain, sangat marah hingga lemak di tubuhnya bergetar. Brengsek, mereka terlalu berani. Saya harus mencari tahu siapa yang berani bertindak sembrono di wilayah saya. Aku harus membuat orang ini membayar dengan darahnya. Cain mengirim hampir semua orang agar dia bisa menemukan musuh secepat mungkin. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan menunggu di rumah selama hampir 20 menit. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan menunggu di rumah selama hampir 20 menit. Namun, selama 20 menit ini, Kain terus-menerus menerima berita buruk. Tuan, kami tidak dapat menemukan musuh. Saat tim terakhir kembali, Cain tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Kamu masih belum menemukan siapapun. Apakah Anda semua buta? Atau apakah saya berhalusinasi? Baku tembak tadi begitu intens. Di mana mereka? Setelah Kain kehilangan kesabaran, orang-orang di bawahnya juga tampak tak berdaya. Tapi, Pak, kami benar-benar telah mencoba yang terbaik. Kami telah mencari seluruh markas. Ya, Pak, mungkin orang-orang itu takut balas dendam kita. Jadi mereka pergi. Beberapa orang setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi Kain yang berpengalaman tidak berpikir demikian. Dia tahu bahwa sejak dia menduduki ladang minyak ini, mustahil baginya untuk menjalani kehidupan yang damai. Mungkin terlihat damai di permukaan. Tapi itu karena Kain bersedia berinvestasi besar-besaran untuk keamanan. Oleh karena itu, orang biasa yang ingin menyerang ladang minyak akan berpikir dua kali setelah melihat senjata berat yang digunakan untuk mempertahankan ladang minyak. Namun, jika tembakan pertama dilepaskan, itu berarti lawan harus siap. Mereka tidak akan lari di tengah pertarungan. Kain menekan amarah di hatinya dan mulai memikirkan dengan hati-hati di mana celahnya. Kamu bilang kamu mencari di semua tempat. Itu benar. Apakah kamu sudah mencari di ladang minyak? Setelah mendengar pertanyaan Cain, para kapten dari masing-masing tim saling memandang. Tidak, Tuan. Bukankah Anda mengatakan bahwa ladang minyak adalah area terlarang di pangkalan? Benar, Pak. Ditambah lagi, api dan senjata api dilarang keras di sana. Jadi kami tidak berani pergi ke sana bahkan pada waktu-waktu biasa. Kain panik dan dengan cepat meneriakkan perintah. Kamu idiot. Musuh pasti sudah pergi ke ladang minyak. Suruh seseorang untuk pergi bersamaku. Setelah dia memberi perintah, Kain secara pribadi memimpin orang-orangnya ke ladang minyak. Ketika dia datang ke sini dan melihat pintu yang biasanya tertutup terbuka lebar, Kain menyadari ada yang tidak beres. Apa ada orang di sini? Kain membawa seseorang masuk dan bertanya. Dan sebuah jawaban datang dari lantai 2 di sebelahnya. Tentu saja. Apakah kalian punya kotoran untuk otak? Butuh waktu lama bagimu untuk datang ke sini.
Saya hampir tertidur menunggu. Cain sangat marah saat melihat betapa sombongnya Jasper. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan membidik Jasper. Tapi Jasper tidak takut sama sekali. Jangan khawatir. Mari kita lihat siapa yang ada di menara di ladang minyak dulu. Setelah dia mendengar itu, Cain menoleh dan langsung terkejut. Itu karena masih ada beberapa orang asing yang berdiri di atas menara. Mereka adalah orang-orangku. Tembak jika Anda berani. Entah Anda membunuh kami semua dalam sekejap, atau mereka akan menembak setelah saya mati. Tapi kemudian, minyak di ladang minyak akan hilang. Jangan pernah berpikir untuk memiliki hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan. Orang-orang di luar jelas adalah Julian dan yang lainnya. Meski jumlahnya banyak, masih ada 2 senjata berat yang menjaga pintu masuk, yang membuat orang Julian tidak bisa langsung menerobos masuk. Tampaknya situasinya telah menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Daya tembak di sisi lain terlalu kuat. Kita tidak bisa masuk. Mata Julian tetap teguh ketika mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Tidak apa-apa. Aku percaya pada Brok. Dia pasti akan membantu kita menghentikan 2 area masalah itu. Ini adalah rencana yang telah mereka diskusikan. Dan Julian sangat yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum berhasil. Benar saja. Setelah mereka terus bertahan beberapa saat, senjata api berat yang masih menyemburkan api tiba-tiba berhenti. Suara yang akrab datang dari pintu masuk. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Mendengar hal tersebut, Julian langsung melambaikan tangannya. Dan semua orang bergegas masuk. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Brok telah menghabisi musuh dengan senjata berat. Kupikir kau tertidur. Tidak. Ada beberapa penundaan. Bagaimana kabar Jasper? Kenapa dia tidak bersamamu? Julian sangat mengkhawatirkan keselamatan Jasper. Jadi dia bertanya dari balik bahunya. Ikuti aku. Segera. Brok memimpin tim dan segera datang ke kantor manajer. Jasper. Teriak Julian. Menghampiri Jasper. Jasper menghela nafas saat melihat Julian masuk. Aku benar-benar lega melihatmu di sini. Bagaimana situasi di luar? Julian memiliki senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir. Saya sudah mengatur tim kecil untuk pergi ke ladang minyak. Mereka pergi dalam kegelapan dan itu akan menjadi kartu truf kita. Julian memberitahu Jasper bahwa apapun yang direncanakan Kain, pemimpin di sini, dia hanya bisa tunduk kepada mereka sekarang. Ketika Jasper mendengar bahwa Julian telah mengatur seseorang untuk pergi ke ladang minyak secara diam-diam, dia mengerti. Jadi, Jasper memerintahkan, sekarang kami telah mengirim orang untuk mengontrol ladang minyak. Apalagi yang bisa dikatakan. Pergi saja ke sana untuk memupuk kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Tidak peduli betapa bodohnya Kain ini, dia akan mencari kita di sini. Julian dan Brok setuju dengan Jasper. Rombongan segera berangkat dan langsung menuju ladang minyak bersama pasukan. Karena ada minyak di mana-mana di ladang minyak, api terbuka dilarang keras. Petugas keamanan di sini akan menggunakan senjata dingin paling primitif. Tidak ada senjata yang diizinkan juga. Biasanya ini bisa melindungi ladang minyak. Tapi sekarang, ini memberi Jasper kesempatan. Setelah mendengar suara tembakan yang kacau di luar, orang-orang di dalam ladang minyak tampak tidak terlalu takut. Alasan utamanya adalah karena mereka sudah terbiasa. Bukan salah mereka bahwa hasil ladang minyak ini adalah emas cair. Bukannya tidak pernah ada kerusuhan seperti itu sebelumnya. Biasanya, mereka akan dipadamkan oleh pemimpin Kain sendiri. Oleh karena itu, orang-orang di ladang minyak sangat meyakini hal ini. Dan mereka merasa kali ini tidak akan berbeda. Setelah beberapa waktu, tembakan di luar berangsur-angsur melemah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu masuk ladang minyak. Orang-orang di dalam jelas lelah menunggu. Jadi mereka bergegas dengan semangat. Tampaknya kekacauan di luar telah mereda. Dan seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Begitu pria itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Setelah pintu dibuka, dia langsung tercengang. Memang ada sekelompok besar orang berdiri di luar. Tapi dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan salah satu dari mereka. Kotoran. Itu musuh. Bersembunyi. Meski dia bereaksi dengan cepat dan segera melapor kepada orang-orang di dalamnya, semuanya sia-sia. Menghadapi musuh bersenjata berat, orang-orang dengan senjata dingin ini bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Jika kamu anak laki-laki yang baik, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Kalau tidak, Anda bisa menunggu keluarga Anda datang dan mengambil mayat Anda. Jasper dan Julian memimpin geng itu dan langsung mengendalikan seluruh adegan. Kamu, pergi ke menara dan bawa beberapa orang lagi. Baiklah. Julian segera mengarahkan seseorang untuk mengendalikan menara. Sementara itu, dia, Jasper, dan yang lainnya memanfaatkan situasi tersebut dan datang ke gedung lantai 2 di sebelah mereka. Oke, sekarang kita bisa duduk di sini dan menunggu kesempatan kita dengan malas.
Saat Jasper dan yang lainnya mulai santai dan menunggu, keadaan di luar masih terlihat sangat kacau. Pemimpinnya, Kain, sangat marah hingga lemak di tubuhnya bergetar. Brengsek, mereka terlalu berani. Saya harus mencari tahu siapa yang berani bertindak sembrono di wilayah saya. Aku harus membuat orang ini membayar dengan darahnya. Cain mengirim hampir semua orang agar dia bisa menemukan musuh secepat mungkin. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan menunggu di rumah selama hampir 20 menit. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan menunggu di rumah selama hampir 20 menit. Namun, selama 20 menit ini, Kain terus-menerus menerima berita buruk. Tuan, kami tidak dapat menemukan musuh. Saat tim terakhir kembali, Cain tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Kamu masih belum menemukan siapapun. Apakah Anda semua buta? Atau apakah saya berhalusinasi? Baku tembak tadi begitu intens. Di mana mereka? Setelah Kain kehilangan kesabaran, orang-orang di bawahnya juga tampak tak berdaya. Tapi, Pak, kami benar-benar telah mencoba yang terbaik. Kami telah mencari seluruh markas. Ya, Pak, mungkin orang-orang itu takut balas dendam kita. Jadi mereka pergi. Beberapa orang setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi Kain yang berpengalaman tidak berpikir demikian. Dia tahu bahwa sejak dia menduduki ladang minyak ini, mustahil baginya untuk menjalani kehidupan yang damai. Mungkin terlihat damai di permukaan, tapi itu karena Kain bersedia berinvestasi besar-besaran untuk keamanan. Oleh karena itu, orang biasa yang ingin menyerang ladang minyak akan berpikir dua kali setelah melihat senjata berat yang digunakan untuk mempertahankan ladang minyak. Namun, jika tembakan pertama dilepaskan, itu berarti lawan harus siap. Mereka tidak akan lari di tengah pertarungan. Kain menekan amarah di hatinya dan mulai memikirkan dengan hati-hati di mana celahnya. Kamu bilang kamu mencari di semua tempat. Itu benar. Apakah kamu sudah mencari di ladang minyak? Setelah mendengar pertanyaan Cain, para kapten dari masing-masing tim saling memandang. Tidak, Tuan. Bukankah Anda mengatakan bahwa ladang minyak adalah area terlarang di pangkalan? Benar, Pak. Ditambah lagi, api dan senjata api dilarang keras di sana. Jadi kami tidak berani pergi ke sana bahkan pada waktu-waktu biasa. Kain panik dan dengan cepat meneriakkan perintah. Kamu idiot. Musuh pasti sudah pergi ke ladang minyak. Suruh seseorang untuk pergi bersamaku. Setelah dia memberi perintah, Kain secara pribadi memimpin orang-orangnya ke ladang minyak. Ketika dia datang ke sini dan melihat pintu yang biasanya tertutup terbuka lebar, Kain menyadari ada yang tidak beres. Apa ada orang di sini? Kain membawa seseorang masuk dan bertanya. Dan sebuah jawaban datang dari lantai 2 di sebelahnya. Tentu saja. Apakah kalian punya kotoran untuk otak? Butuh waktu lama bagimu untuk datang ke sini. Saya hampir tertidur menunggu. Cain sangat marah saat melihat betapa sombongnya Jasper. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan membidik Jasper. Tapi Jasper tidak takut sama sekali. Jangan khawatir. Mari kita lihat siapa yang ada di menara di ladang minyak dulu. Setelah dia mendengar itu, Cain menoleh dan langsung terkejut. Itu karena masih ada beberapa orang asing yang berdiri di atas menara. Mereka adalah orang-orangku. Tembak jika Anda berani. Entah Anda membunuh kami semua dalam sekejap, atau mereka akan menembak setelah saya mati. Tapi kemudian, minyak di ladang minyak akan hilang. Jangan pernah berpikir untuk memiliki hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan. Kain tidak mengharapkan Jasper melakukan ini. Jasper jelas tidak memberinya cara untuk keluar dari sini hidup-hidup. Oke, aku tidak akan menembak. Turunkan pistolnya. Kain memberi perintah. Dan orang-orang di belakangnya, meski enggan, mematuhi perintah itu dan meletakkan senjata mereka. Pada saat ini, Cain memaksakan senyum di wajahnya dan menatap Jasper. Apakah kamu senang sekarang? Beritahu orang-orang Anda untuk tidak menjadi impulsif. Ketika melihat situasi sudah terkendali, Jasper segera membawa orang-orangnya ke bawah. Jangan khawatir. Orang-orangku semuanya terlatih secara profesional dan tangan mereka sangat mantap. Sekarang, saatnya membicarakan bisnis. Bahkan ketika dia melihat Jasper meninggalkan penyamarannya saat ini, Cain tetap tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana kamu ingin menegosiasikan ini? Aku akan mendengarkanmu. Sekarang, Kain sangat patuh. Bawahannya belum pernah melihat Kain seperti ini. Itu karena Kain pada dasarnya adalah tirani dan akan memperlakukan siapapun dengan sangat kejam. Sangat jarang melihat senyum di wajah Kain. Namun, Kain sekarang jinak seperti hewan peliharaan dan tidak berani membalas Jasper. Kamu pintar. Jadi ini akan mudah. Ketentuan tidak berubah. Saya akan menyediakan uang, teknisi, dan peralatan. Dan kemudian kami akan berbagi sesuai aturan. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Cain sedikit terkejut. Dan kemudian dia sangat gembira. Dia tidak pernah berharap bahwa dia masih bisa mendapatkan uang saat ini. Ya tentu.
Tapi berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan? Pada saat ini, senyum lucu muncul di wajah Jasper. Ladang minyak ini adalah milikmu sejak awal. Jadi menurut aturan, kamu bisa mendapatkan 2/10.000. Cain segera mengerti bahwa Jasper sedang menghinanya. Anda, kamu terlalu jahat. Dapatkan dia. Cain berteriak. Dan dia segera mencabut senjatanya. Namun, tidak ada yang mengikuti di belakangnya. Yang membuatnya bingung. Apa yang sedang kalian lakukan? Cain menoleh ke belakang. Hanya untuk menemukan bahwa Brock telah menyingkirkan senjata di tangan anak buahnya. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Menembak. Baru sekarang Cain menyadari bahwa Jasper tampak pasif. Tetapi kenyataannya, dia selalu memegang kendali. Dia telah menarik perhatian Cain. Tetapi tindakan orang-orang di belakangnya sebenarnya adalah yang paling kritis. Tidak butuh waktu lama bagi Cain untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan sekejap, Cain menjatuhkan pistol di tangannya dan mendesah berat. Aku kalah. Saat melihat Cain mengaku kalah, senyuman akhirnya muncul di wajah Jasper yang tegang. Ikat orang ini dan suruh dia pergi. Tidak dibutuhkan. Saya telah membuat terlalu banyak musuh dalam beberapa tahun terakhir di ladang minyak. Dan jika saya pergi, itu akan menjadi kematian saya. Biarkan saya memiliki akhir yang cepat. Saya ingin mati di ladang minyak saya. Saat dia berbicara, Cain berdiri di tepi ladang minyak, melihat anjungan pengeboran minyak di bawahnya yang berisi minyak hitam. Brock melirik Cain, dan berkata dengan suara yang dalam, saya harus memberitahu Anda bahwa ladang minyak ini adalah sapi perah jika Anda memanfaatkannya dengan baik. Tetapi Anda akan menggali kuburan Anda jika Anda gagal menggunakannya. Dengan tembakan, Cain langsung jatuh ke ladang minyak dan menghilang. Ketika mereka melihat bahwa Cain pemimpin mereka sudah mati, tidak ada lagi yang berani memberontak melawan Jasper. Kemudian, Jasper melambaikan tangannya dan memerintahkan, cepat dan singkirkan orang-orang di sini. Saya hanya menginginkan pekerja minyak asli dan bukan yang lainnya. Brock dan Julian segera mengurus pengaturannya sementara Jasper mengabaikan semuanya. Dia dan anak buahnya menghitung harta yang tersisa secepat mungkin. Sekarang, yang paling Jasper hargai adalah sekumpulan senjata berat dan seluruh anjungan pengeboran minyak. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.